warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari MAN Kota Blitar akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul People Bio Baterai. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Luisa Fernanda. Saya Intan Natsmina Hizwa Labiba. Saya Intan Sukma Febrianti. Saya Elva Tanur Kailanisa. Saya Fadilatul Zahra. Energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. International Energy Agency menyebutkan bahwa energi listrik memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial ekonomi di dalam suatu negara. Kebutuhan energi listrik semakin tinggi seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber energi yang semakin menipis, seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Dibutuhkan energi alternatif yang mudah didapat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada dasarnya, energi listrik dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk buah dan sayuran, khususnya buah-buah yang memiliki banyak kandungan asam sitrat. Salah satu buah-buahan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi terbarukan ialah limbah kulit nanas. Nanas merupakan salah satu buah komoditas unggulan yang banyak mengandung karbohidrat dan gula reduksi yang dapat menghasilkan asam sitrat, asam oksalat, dan asam malat. Kandungan asam tersebut didominasi oleh asam sitrat yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik terbarukan. Kami berinovasi membuat People Bio Baterai yang berasal dari limbah kulit nanas. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana potensi limbah kulit nanas untuk dijadikan sebagai sumber energi terbarukan. Bagaimana cara pengelolaan limbah kulit nanas untuk dijadikan sebagai sumber energi listrik terbarukan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian karya tulis ini adalah mengetahui seberapa besar potensi limbah kulit nanas untuk dijadikan sebagai sumber energi listrik terbarukan. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui prosedur pengelolaan limbah kulit nanas untuk dijadikan sebagai sumber energi listrik terbarukan. Nanas merupakan salah satu komoditas unggulan buah-buahan di Indonesia. Nanas tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia karena didukung oleh iklim Indonesia yang tropis serta dapat diperoleh setiap waktu karena buah nanas termasuk buah sepanjang musim. Dari data statistik produksi nanas tahun 1997 adalah sebesar 542.856 ton dengan nilai konsumsi 16,31 kg per kapita per tahun. Dengan semakin meningkatnya produksi nanas, maka limbah yang dihasilkan akan semakin meningkat pula. Selama ini, pemanfaatan limbah kulit nanas belum digunakan secara optimal. Masyarakat Indonesia memanfaatkan nanas terbatas pada daging buahnya saja atau sebatas tanaman konsumsi saja. Sementara itu, kulitnya dibuang, tidak dimanfaatkan atau diolah lebih lanjut karena struktur fisiknya yang keras dan kasar. Konsumsi buah nanas akan menghasilkan limbah kulit nanas sebesar 34,61% yang menghasilkan kadar karbohidrat sekitar 0,54%, dan dari penelitian pembuatan etanol dengan sari kulit nanas diketahui kadar glukosa dari sari kulit nanas sebesar 17%. Limbah kulit nanas memiliki potensi untuk menghantarkan energi listrik karena mengandung karbohidrat dan gula reduksi. Sumber energi listrik alternatif terbarukan yang berupa biobaterai sebagai pengganti baterai melalui pemanfaatan sifat kelistrikan dari limbah kulit nanas berupa elektrolit. Produktivitas buah nanas yang melimpah membuka peluang besar bagi pemanfaatan energi listrik. Namun, jika dihubungkan dengan hakikat buah nanas sebagai kebutuhan konsumsi manusia, akan sangat disayangkan jika seluruh bagiannya dijadikan sebagai energi. Kemudian, menurut data dari BPS, menyatakan bahwa kulit nanas dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dan masih kurang dimanfaatkan. Biobaterai merupakan alat dengan fungsi menghasilkan energi listrik dengan sumbernya yaitu makhluk hidup. Limbah industri kulit nanas ini sebagian besar belum termanfaatkan dengan baik dan berdaya guna. Bahkan, sebagian besar juga masih menganggapnya sebagai buangan. Hal ini, apabila penanganan limbah tersebut kurang tepat, maka akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan maupun pemborosan. Pertama, ambil kulit nanas setengah kilogram dan haluskan menggunakan mortar porcelain sampai halus. Kemudian, saring dan peras menggunakan kain untuk mengambil sari kulit nanas. Lalu letakkan di mangkuk kecil. Kemudian campur dengan cuka dengan perbandingan sari kulit nanas
dengan cuka 2:1, lalu tambahkan sedikit garam. Kedua, siapkan paralon berdiameter 2 cm dan akrilik berukuran 20 cm x 20 cm x 2 mm. Kemudian potong paralon sepanjang 4 cm sebanyak 8 buah dan tempelkan ke akrilik dengan menggunakan lem tembak atau lem akrilik. Ketiga, tuangkan sari kulit nanas ke dalam wadah paralon yang telah dibuat tadi. Keempat, pasanglah lempengan tembaga dan lempengan sel ke tiap-tiap sel sebagai kutub positif dan negatif pada tiap-tiap sel. Kelima, pasanglah kabel penjepit buaya ke tiap-tiap sel, kemudian hubungkan kabel penjepit buaya tersebut secara seri. Keenam, ukurlah dengan multimeter untuk mengukur arus serta tegangan yang dihasilkan dari cairan sari kulit nanas. Menurut data hasil percobaan, dapat diketahui bahwa dari 440 ml cairan sari kulit nanas dapat menghasilkan tegangan listrik sebesar kurang lebih 4 volt yang telah dibagi ke dalam 8 sel tabung paralon dengan ukuran diameter 2 cm dan tinggi masing-masing 4 cm yang di dalamnya telah diletakkan sebuah lempengan seng dan lempengan tembaga sebagai kutub positif dan kutub negatif, di mana lempengan tembaga berperan sebagai kutub positif dan lempengan seng berperan sebagai kutub negatif. Kemudian, di setiap lempengan-lempengan tersebut dipasanglah kabel penjepit buaya yang dihubungkan secara seri, di mana tujuan dari pemasangan atau penghubungan secara seri ini adalah supaya voltase yang dihasilkan dari setiap sel tersebut menjadi lebih besar. Dan berdasarkan hasil yang kami temukan dalam setiap percobaannya, dalam satu sel akan menghasilkan 0,4 volt. Rangkaian listrik ini dapat digunakan untuk menyalakan sebuah LED berukuran 5 mm, di mana LED tersebut membutuhkan voltase sebesar 1,9 volt. Potensi kulit nanas dalam people biobattery sebagai bahan pembangkit listrik energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batubara hingga saat ini masih menjadi andalan RI dalam memenuhi kebutuhan energi. Pasalnya, batubara sejauh ini masih menjadi sumber energi termurah dalam negeri ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga April 2021 kapasitas PLTU mencapai 34.668 MW atau dengan porsi sebesar 48% dari total pembangkit di tanah air 72.889 MW. Adapun bauran batubara mencapai 63,52% dari total bauran energi untuk pembangkit nasional. Sebelumnya, Darmawan Prasetyo, Wakil Direktur Utama PLN, mengatakan produksi listrik di Indonesia pada tahun 2060 diperkirakan bisa mencapai 1.800 TWh, melonjak dari saat ini baru sebesar 300 TWh. Artinya masih ada kekurangan produksi sekitar 1.500 TWh, ditambah dengan kapasitas 120 TWh dari proyek pembangkit 35 GW. Maka nantinya masih diperlukan tambahan produksi 1.380 TWh hingga tahun 2060 mendatang. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, limbah kulit nanas dalam people biobattery berpotensi sebagai bahan pembangkit listrik energi terbarukan. Saran, dalam pengembangan selanjutnya diupayakan untuk pengemasan lebih aman, lebih ergonomis, dan lebih efisien, sehingga hasil penelitian bisa menjadi aplikatif kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi upaya memperoleh energi terbarukan yang bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Adanya mineral-mineral yang terkandung dalam kulit nanas sehingga bisa bertindak sebagai elektrolit yang akan mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Untuk menghasilkan tegangan, arus dan daya listrik yang optimum, maka pada proses pembuatan biobaterai diberikan penambahan garam, elektroda yang mengandung Cu dan Zn. People biobattery, enable kilowatts can be electricity. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.